Hello parents. Melihat si kecil dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas tentu menjadi dambaan setiap orang tua. Namun hal itu tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya upaya baik dari parents selaku orang tua yang merawat dan mendidiknya, dan juga dari anak yang terus mengalami proses pembelajaran di setiap fase tumbuh kembangnya. Salah satu upaya yang dapat parents lakukan untuk mewujudkan si kecil tumbuh dengan cerdas ialah memberikan asupan nutrisi yang baik bagi perkembangan otaknya. Tentunya ini dapat parents berikan melalui pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang sudah dapat diberikan pada bayi saat ia sudah berusia 6 bulan dan telah lulus ASI eksklusif. Sehingga penting bagi parents mencari tahu jenis makanan apa saja yang dapat bantu tingkatkan kecerdasan anak sehingga parents dapat menyajikannya dalam menu MPASI anak dan parents dapat memvariasikan jenisnya agar anak tidak merasa bosan. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya 7 jenis MPASI yang dapat bantu tingkatkan kecerdasan otak anak. Apa saja? Yuk disimak parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Hati sapi dan ayam. Saat bayi baru lahir sampai usianya 6 bulan, ASI merupakan makanan sekaligus minuman yang diandalkan sebagai sumber utama zat besi untuk bayi. Namun saat si kecil sudah berusia 6 bulan ke atas, sangat penting bagi bayi untuk mendapatkan makanan pendamping ASI yang memiliki kandungan zat besi yang tinggi karena kebutuhan gizi bayi di usia 6 bulan ke atas sudah mengalami peningkatan, sehingga ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besinya. Terlebih sejak lahir hingga usia anak mencapai 2 tahun, si kecil akan bertumbuh dengan cepat dan ini membuat volume darah yang diproduksi pun akan semakin banyak. Jika si kecil kekurangan zat besi di dalam menu MPASI-nya, maka tubuhnya akan memakai semua cadangan zat besi yang ada untuk memproduksi darah. Alhasil otak tidak mendapatkan kandungan zat besi yang cukup untuk perkembangannya. Sehingga jika ingin perkembangan otak anak berjalan dengan baik, penting bagi parents memastikan anak mendapatkan asupan zat besi yang cukup, yang salah satunya adalah dengan mengkonsumsi hati sapi ataupun hati ayam. 2. Daging. Daging merupakan makanan berikutnya yang baik untuk perkembangan otak anak dan juga baik bagi pertumbuhan tulang dalam tubuh anak. Sehingga parents dianjurkan memberikan asupan daging yang cukup pada anak agar pertumbuhan tubuhnya berjalan lebih baik. Namun pilihlah daging yang masih segar ya parents, dan batasi konsumsinya agar anak tidak terserang kolesterol jahat. 3. Ikan salmon. Ikan salmon merupakan jenis ikan yang baik untuk kecerdasan otak anak. Ikan salmon mengandung vitamin A, D, E, dan K yang mampu meningkatkan daya nalar si kecil. Di samping itu, ikan salmon mengandung lemak yang tinggi yang mudah dibakar oleh tubuh anak. 4. Telur. Telur merupakan salah satu makanan yang mendukung kecerdasan dan perkembangan otak bayi karena telur merupakan salah satu makanan sumber nutrisi kolin. Kolin ialah salah satu bentuk vitamin B kompleks yang hanya diproduksi manusia dalam jumlah yang sangat sedikit. Kebutuhan manusia akan kolin akan selalu mengalami peningkatan karena digunakan untuk mendukung kecerdasan dan perkembangan otak.
Jika kekurangan nutrisi kolin dari makanan, maka dapat mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, dan saraf bayi. Sehingga penting bagi parents memastikan si kecil mendapatkan asupan kolin yang cukup dari makanan. Salah satunya ialah dari kuning telur. Selain dari kuning telur, kolin juga bisa didapatkan dari daging merah dan unggas, produk olahan susu, serta sayuran seperti brokoli. 5. Tahu dan tempe. Jenis makanan lainnya yang memiliki kandungan untuk optimalkan kecerdasan dan perkembangan otak bayi ialah tahu dan tempe. Tahu dan tempe mengandung protein nabati yang bermanfaat dalam membentuk sel-sel otak bayi serta jaringan ikat di sekitar otak. Selain itu, protein juga memproduksi sel saraf baru di dalam otak sehingga memungkinkan otak anak untuk terus tumbuh dan berkembang. 6. Kacang-kacangan. Asam folat merupakan salah satu nutrisi makanan yang dibutuhkan anak untuk mendukung kecerdasan dan perkembangan otaknya. Bahkan sejak bunda hamil, asam folat ialah asupan nutrisi yang sangat dibutuhkan karena jika kekurangan nutrisi ini dapat mengganggu perkembangan saraf dan otak bayi. Asam folat dapat parents temukan pada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, ataupun kacang tanah. 7. Gandum. Gandum merupakan makanan berikutnya yang baik untuk perkembangan otak anak. Hal ini dikarenakan gandum mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin B, vitamin D, kalsium, zat besi, dan mineral yang dapat meningkatkan kinerja otak anak. Di samping itu, gandum memiliki kandungan tinggi serat yang baik untuk pencernaan anak. Nah, itu dia parents, beberapa makanan yang dapat bantu tingkatkan kecerdasan otak anak. Namun, bukan berarti dalam menyajikan makanan pendamping ASI atau MPASI, parents hanya memberikan si kecil menu tunggal seperti hanya gandum saja, atau hanya daging saja, atau hanya kacang hijau saja. Karena salah satu aturan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI ialah adekuat, yakni memiliki nutrisi lengkap seperti karbohidrat, protein nabati, protein hewani, lemak, zat besi, vitamin, dan mineral. Sehingga parents dapat menyajikan makanan yang telah disebutkan tadi disertai dengan jenis makanan lainnya. Seperti di dalam satu porsi pemberian MPASI utama bayi, terdapat nasi atau sumber karbohidrat lainnya, lauk yang berasal dari protein hewani dan nabati seperti daging dan tempe, sayuran yang mengandung mineral dan vitamin, serta lemak. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter terkait aturan pemberian MPASI pada anak. Parents juga dapat berkonsultasi dengan teman parents yang sudah lebih dulu berpengalaman dalam pemberian MPASI anak. Parents juga dapat mencari informasi pemberian MPASI melalui sumber-sumber yang terpercaya, baik dari artikel ataupun tayangan di YouTube. Saat pemberian MPASI, pastikan juga teksturnya disesuaikan oleh kemampuan anak dan jangan lupa untuk menaikkan tekstur secara bertahap. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.